Rumah adalah sebuah bangunan yang biasa dijadikan tempat tinggal oleh manusia dalam jangka waktu tertentu. Setiap orang pasti menginginkan rumah idamannya masing-masing. Namun, bagaimana jika kalian mendapatkan sebuah rumah dengan harga yang murah, tapi ternyata rumah itu merupakan sebuah rumah angker yang konon katanya sering terjadi gangguan-gangguan misterius bagi yang tinggal di dalamnya. Seperti yang dialami oleh teman gua ketika dia pindah dari rumah kontrakan menuju rumah baru yang berada di pelosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah horor buat kalian. Oh ya, seperti biasa, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian, bagi kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melipat gandakan amal kebaikan kalian. Amin. Dan pada kesempatan malam hari ini gua akan membawakan sebuah kisah horor ya, yang dimana kisah ini terjadi kepada teman gua saat dia itu ditinggal sendiri di rumahnya yang baru. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru gabung, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Jadi, kejadian ini dialami oleh teman gua sendiri sekitar 4 tahun yang lalu. Kita sebut saja namanya si Desi. Jadi suatu malam si Desi ini sedang duduk sendirian di ruang tamu dikarenakan suaminya saat itu sedang dinas keluar kota dan kedua anaknya sedang menginap di rumah nenek mereka. Suasana malam itu sangatlah sepi dan hanya ada suara jarum jam yang terdengar sehingga membuat suasana semakin mencekam. Guna untuk mengusir rasa kesepian, si Desi ini pun mencoba untuk menghidupkan televisi. Tapi saat ia sedang asik menonton televisi, tiba-tiba listrik mati dengan sendirinya. Padahal saat itu tidak ada angin, tidak ada hujan, dan tidak ada gangguan apapun. Sontak Desi pun langsung terkejut dan hanya menjerit kecil. Dia pun mulai meraba-raba di bawah laci meja guna untuk mencari senter. Senter pun dinyalakan. Dan dia berjalan menuju dapur guna untuk mencari lilin. Saat ia hendak melewati jendela besar di ruang tamu, ia merasa ada yang bergerak di luar sana. Desi pun berhenti dan mencoba untuk melihatnya lebih jelas. Namun saat itu kegelapan malam membuatnya sulit untuk melihat apapun. Dia saat itu merasa ngeri dan cepat-cepat melanjutkan langkahnya ke dapur. Setelah menemukan lilin dan menyalakannya, Desi pun kembali ke ruang tamu. Setelah Desi menemukan lilin dan menyalakannya, ia pun kembali ke ruang tamu. Namun saat ia akan meletakkan lilin di meja, tiba-tiba saja ia melihat ada sesosok bayangan hitam berada di balik jendela. Saat itu Desi hanya terdiam dan tubuhnya membeku. Bayangan itu tidak bergerak dan dia hanya berdiri di balik jendela sambil mengawasinya. Saat itu si Desi berusaha untuk menguatkan diri dan beranikan diri untuk mendekati jendela. Namun saat ia hendak mendekati jendela, tiba-tiba saja bayangannya itu menghilang seperti terbang. Wush. Saat itu jantung Desi berdegup sangat kencang. Ia perlahan-lahan mundur kembali ke sofa sambil memegang lilin dan senternya. Akan tetapi kejadian yang sangat mengerikan itu tak berhenti sampai di situ.
Setelahnya tiba-tiba terdengarlah suara ketukan pintu yang berasal dari luar. Desi pun langsung terperanjat kaget. Akan tetapi karena rasa penasarannya, dia pun berusaha menguatkan hatinya. Dia pun mulai berjalan pelan menuju pintu dan mencoba mengintip. Akan tetapi setelah diintip, ternyata di luar tidak ada siapa-siapa, hanya gelap malam yang sangat sunyi. Desi pun memutuskan untuk tidak membuka pintu dan kembali duduk di sofa dan berharap listriknya segera menyala. Tapi ketukan pintu itu terdengar kembali. Kali ini ketukan itu terdengar sangat keras dan Desi pun terperanjak untuk yang kedua kalinya. Tanpa sadar, dia pun menjatuhkan lilin yang dipegangnya. Api lilin itu padam dan meninggalkan Desi ke dalam kegelapan. Desi pun kembali meraba-raba mencari senternya yang jatuh. Dan saat ia menemukannya, ia pun mendengar suara langkah kaki yang berasal dari dalam rumah. Suara langkah kaki itu pun semakin mendekat dan kini nampak berdiri tepat di hadapan Desi. Desi pun langsung menyalakan senter yang berada di tangannya. Namun ketika lampu senter dinyalakan, boom, tak ada siapa-siapa di ruangan itu. Desi pun mulai merasa sedikit lega, tetapi masih sedikit sangat ketakutan. Ia berusaha menenangkan diri dan berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanya imajinasinya saja. Namun ketika dia berbicara seperti itu dalam hatinya, tiba-tiba saja ada suara bisikan dari telinganya. Pergi dari sini. Desi pun merasa ada yang membelai lehernya dengan lembut. Ia pun menjerit dan melompat di sofa. Ia pun sekali lagi menjatuhkan senter yang dia pegang. Dan kali ini senter itu padam dan tak bisa menyala lagi. Desi pun berlari menuju pintu depan dan berusaha membuka pintu dengan tangan yang gemetar. Namun pintu itu tidak bisa dibuka. Saat itu pun Desi mulai menangis sambil ketakutan. Dalam kesedihannya itu, tiba-tiba saja ia mendengar suara langkah kaki itu lagi yang semakin mendekat ke arahnya. Dalam kegelapan, Desi melihat bayangan hitam besar bergerak mendekatinya, dan bayangan itu tampak mengulurkan tangannya sendiri seolah ingin meraihnya. Desi pun berteriak sekuat tenaga dan berharap ada seseorang yang datang mendengarnya dan menolongnya. Dan setelah dia berteriak sekuat tenaga, tiba-tiba saja listriknya hidup kembali. Cahaya lampu nampak menerangi sekitar ruangan yang di situ tidak ada siapa-siapa kecuali si Desi.